السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang beserta seluruh pengurus DKM. Yang saya hormati para imam, para sesepuh, orang-orang tua saya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam melakukan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada subuh yang barokah ini kita semua dapat hadir di Masjid Agung yang kita cintai ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah mungkin sambil menunggu masuknya waktu syuruk, kita bersama-sama duduk di majelis ilmu dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan di subuh hari ini dapat mendatangkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, syukur alhamdulillah, senang rasanya saya dapat hadir kembali di tanah Kayong ini, kota Ketapang ini untuk yang ketiga kalinya. Yang kedua kalinya terakhir itu waktu MTQ tingkat Provinsi Kalbar, dan juga saya ingat itu di hari terakhir, di hari Ahad, saya juga mengisi kegiatan suling di sini. Jadi alhamdulillah Allah beri kesempatan kembali untuk hadir di Kabupaten Ketapang dan juga bisa bertemu dengan jamaah semua, khususnya jamaah Masjid Agung dan juga jamaah yang selalu istiqomah melakukan subuh keliling. Saya juga kemarin beberapa bulan yang lalu ke Kayong. Di sana ada suling juga Ustaz ya. Ada suling juga, saya mengisi juga di sana. Jadi saya sangat senang, sangat bangga ketika bisa duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena ini nanti insya Allah ini orang-orang yang nantinya di padang mahsyar mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, adapun agenda saya kali ini di Kabupaten Ketapang dari hari Rabu kemarin, saya diminta oleh LPTQ Kabupaten Ketapang untuk melakukan pelatihan kepada calon Dewan Hakim dan juga calon peserta MTQ Kabupaten Ketapang. Jadi bagi saya ini menarik. Sebelum-sebelumnya biasanya saya itu melatih peserta MTQ yang memang sudah jadi juara. Jadi akan dikirim ke tingkat provinsi.
Tapi kalau kali ini beda. Jadi calon para peserta di Kabupaten Ketapang dilatih dulu sebelum tampil. Nah, maka ini benar-benar sebuah pembinaan. Inilah yang namanya pembinaan. Jadi sebelum tampil mereka dilatih. Ya. Jadi perkara menang tidak, mereka tetap mendapatkan ilmu. Ada yang mereka dapatkan. Nah, ini saya suka, senang. Nah, karena itu ya mudah-mudahan ya, tanah Kayong ini menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan Al-Qur'an segala sesuatu itu akan menjadi mulia dan berkah jemaah sekalian. Nah, karena agenda saya sekarang ini di Kabupaten Ketapang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka pada kesempatan ini juga saya ingin berbicara tentang Al-Qur'an. Khususnya berkaitan dengan tilawatil Quran atau tilawatul Quran. Ada kaitannya juga dengan MTQ, karena MTQ itu musabaqah tilawatil Quran. Apa itu tilawatil Quran? Tilawah itu membaca. Jadi di Al-Quran itu paling tidak ada dua istilah ya untuk kata membaca. Ya, istilah membaca itu di Al-Quran menggunakan dua kata. Paling tidak ada tilawah berasal dari kata tala, yatlu ya, atau yatli, tilawatan. Ada juga dari kata qiraah. Jadi ada tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Nah, kalau qiraah itu sifatnya umum. Makanya baca kitab juga qiraah, qiraatul kutub. Tapi kalau tilawah ini khusus untuk membaca kitab suci. Nah, apa menariknya di sini? Tilawah di sini ketika seseorang membaca dan tidak memahami dengan apa yang dia baca, itu sudah menjadi ibadah. Ini bedanya tilawah dengan qiraah. Kalau qiraah itu dia membaca, ada tuntutan untuk memahaminya, harus memahaminya. Tapi kalau tilawah, kita membaca saja itu sudah mendatangkan pahala. Ini istimewanya Al-Quran ya. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini ibadah yang begitu agung ya. Akan tetapi ya, mohon maaf, tidak banyak dari kaum muslimin yang tertarik untuk melakukannya. Tidak banyak dari kaum muslimin yang mau untuk melakukan ibadah yang namanya tilawatil Quran. Enggak banyak. Padahal keistimewaannya, keutamaannya luar biasa. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menuliskan di situ bahwasanya para ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran itu lebih baik daripada zikir-zikir yang lainnya yang bersifat umum. Lebih baik. Karena kadang-kadang sering itu ada pertanyaan, Ustadz, mana lebih baik membaca Al-Quran, sholawat atau zikir? Nah, maka kita jawab, jika waktunya itu bersifat mutlak, tidak ada di waktu tersebut perintah atau anjuran khusus untuk melakukan sesuatu, maka kalau kita harus memilih atau memprioritaskan, maka tentu saja membaca Al-Quran itu lebih prioritas. Kecuali di waktu tersebut ada anjuran khusus untuk melakukan misalnya sholawat ataupun zikir. Contohnya tadi habis sholat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, maka di situ ada anjuran dari baginda Rasulullah untuk berzikir, bukan baca Al-Quran. Nah, jadi ada perintah khusus. Nah, dan lebih bagus lagi kalau zikirnya ya kita ambil atau kita pakai zikir yang ma'thur,
Apa itu zikir yang ma'thur? Zikir yang memang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Makanya tadi saya ajak untuk baca ayat kursi, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Ya, itu bagian daripada Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi kalau sifatnya umum, kalau kata anak sekarang itu lagi gabut, ya nggak ada lagi yang mau dibuat, apa ini? Mau ibadah. Nah, tetapi seorang mukmin itu ibadah itu harus cerdas. Dia bisa memanfaatkan waktu, ya, sekalipun waktu itu singkat, tapi bagaimana nilai ibadah atau nilai amal yang dilakukan itu bisa besar. Nah, maka ada skala prioritas, fikih aulawiyat namanya. Jadi mana nih yang lebih kita prioritaskan nih? Ketika memang misalnya kita hanya ada waktu setengah jam, setelah itu mungkin nanti harus masuk kerja atau beraktivitas yang lainnya. Ibu-ibu mungkin, oh nanti harus beres-beres di dapur. Ada waktu setengah jam nih, ngapain nih bagusnya? Nah, maka kalau boleh disarankan, yang paling prioritas adalah membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, membaca Al-Quran ini kan tidak sulit. Membaca Al-Quran tidak membutuhkan gerakan fisik seperti halnya kita sholat. Ya, sholat 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat mungkin ada yang terasa agak capek. Ya, tadi saya baca 1,5 halaman lah. Ya, mudah-mudahan itu sedang lah Pak, ya, tidak begitu panjang, tidak begitu pendek seperti itu. Kalau di Mujahidin biasanya ya 2-3 halaman setiap subuhnya. Ya. Nah, itu mungkin kita agak terasa capek begitu. Tapi insya Allah capeknya itu juga bernilai kan ibadah, pahala. Nah, Al-Quran insya Allah hanya menggunakan lisan saja. Ya. Baca Al-Quran tidak membuat kita lapar seperti halnya puasa. Ya, sampai lemas, aus, dahaga. Tidak. Membaca Al-Quran tidak sampai kita mengeluarkan harta benda kita seperti halnya sedekah, zakat, infak. Tidak. Ya, hanya menggunakan lisan. Mau pakai suara pelan, sedang, bahkan tak pakai suara pun tak apa, asal lidahnya bergerak. Nah, kalau lidah tak bergerak, itulah yang dinamakan dengan membaca dalam hati. Ya, tapi kalau lidahnya bergerak, itulah ukuran membaca. Itulah ukuran membaca, lidahnya bergerak. Capek kita duduk, bisa bersandar. Capek kita bersandar, bisa sambil rebahan. Ya, tidak ada bedanya seperti kita baca buku, baca WA di HP. Kita bisa berjam-jam. Ya, bahkan juga baca Al-Quran, kalau lagi nggak ada Al-Quran, lagi tidak ada wudhu, apakah boleh membaca Al-Quran? Boleh, gunakan HP. Jadi tidak ada alasan. Masya Allah, begitu mudahnya. Dan demi Allah, untuk mendulang pahala yang banyak, ini melalui baca Al-Quran. Jamaah sekalian, kita semua tahu satu huruf itu bisa diganjar satu kebaikan berlipat ganda menjadi 10 pahala. Masya Allah, itu satu huruf, jamaah sekalian. Nah, tetapi sekali lagi, tidak banyak yang tertarik dengan ibadah ini. Ya. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Di Al-Quran itu surah Al-Furqan ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, telah berkata seorang rasul yaitu Nabi Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan, lalai terhadap Al-Qur'an. Itu di Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Dan bisa dikatakan sekarang ini, zaman sekarang ini terbukti jamaah sekalian. Apa buktinya? Di antara buktinya juga adalah banyak dari kaum muslimin, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, yang tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Padahal seorang muslim.
Nah, yang tidak bisa baca Al-Quran kan tentu saja adalah mereka yang tidak belajar, atau mungkin sudah belajar tetapi ya tidak istiqomah. Nah, saya baca penelitian, dan ini juga yang membuat saya membuat yayasan untuk lembaga Al-Quran ya. Dan saya resign jadi dosen. Kenapa? Karena ketika saya mengajar di kampus, mengajar agama, ketika kita minta mahasiswa itu presentasi ke depan, ketika ada ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak baca. Yang dibaca adalah terjemahannya. Ketika ditanya, kenapa tidak dibaca ayatnya? Nggak bisa baca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya. Saya mengajar agama itu PAI sudah ada modulnya dari kementerian, tinggal nyampaikan aja, tinggal beri tugas. Tapi di sisi lain ada beban moral selaku dosen atau guru agama, ya, mahasiswanya tidak bisa baca Al-Quran. Maka saya resign. Saya buka yayasan khusus untuk mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang masuk juga ke kampus-kampus. Tapi bukan ngajar agama atau PAI, ngajar Al-Quran. Mau kampus agama, kampus umum, ya, diajarkan. Selama mereka muslim, mereka berhak untuk mendapatkan ya pembelajaran Al-Quran. Seperti itu. Nah. Lalu kita perhatikan juga jemaah sekalian. Apa juga yang membuat kita tidak mau baca Al-Quran? Mungkin ada keinginan, tetapi tidak terlaksanakan. Nah, ini kita bisa evaluasi. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah hati kita yang bermasalah. Hati. Jadi untuk menikmati Al-Quran itu adalah dengan hati, bukan dengan lisan, bukan dengan telinga. Kita punya suara yang indah, oke, bisa kita melantunkan Al-Quran dengan nada, irama, baik. Tapi belum tentu hatinya mencintai, merasakan. Maka kata Rasulullah, berapa banyak nanti di akhir zaman orang baca Al-Quran tapi tidak lewat dari kerongkongannya. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hatinya, tidak sampai pada kecintaannya terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak cukup dinikmati hanya dengan telinga. Wah, enak sekali ini iramanya, nadanya, ya, tapi sampai di situ saja. Di dalam hadis itu dikatakan, Al-Quran itu ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan dari Allah. Yang namanya hidangan yaitu biasanya untuk disantap, dinikmati, dicicipi. Nah, dalam konteks makanan, itu tentu saja makanan jamaah sekalian tidak cukup hanya kita lihat. Sekalipun makanan tersebut terlihat indah, packingannya, ada garnishnya, indah dia dibuat. Tapi apakah mau kita hanya melihat saja? Mungkin beliau apa tuh? Saya kurang pandai bahasa Melayu. Saya asli Medan, tapi istri orang Pontianak. Ya, tak enak gitu kan melihat makanan hanya dilihat saja, tak bisa mencicipinya. Makanan tak cukup juga hanya kita cium aromanya. Oh, enaknya masakan nih. Tapi nggak bisa mencicipinya. Nah, kita bisa merasakan nikmat lezat makanan tersebut jika kita masukkan ke mulut. Itu pun kalau lidah kita dalam keadaan normal, lidah kita dalam keadaan sehat. Nah, ini untuk menikmati makanan itu indranya adalah ya lidah, indra pengecap. Kalau dia sehat, terasalah nikmat lezat makanan tersebut. Namun jika bermasalah lidahnya, sakit, misalnya sariawan, panas dalam, ditambah lagi bibir pecah-pecah, ya, itu dipaksakan kita cicipi makanan, mungkin hambar, tak ada rasa. Ya. Bahkan bisa jadi makanan tersebut tak disentuh. Kenapa? Karena sakit sariawan. Maka begitupun Al-Quran, jemaah sekalian. Nah, kalau Al-Quran ini bukan perkara lidah,
Tapi tadi apa? Untuk menikmatinya dengan hati. Hati seseorang yang kotor, yang berpenyakit. Kotor itu identik dengan penyakit. Makanya hati yang kotor itu nanti dia bisa sakit. Kalau sudah sakit biasanya bisa mati. Nah ini kan kita kebiasaannya kalau udah khatam waktu kecil udah nggak baca-baca Al-Quran lagi. Ya. Kadang nggak baca Al-Quran itu kita pilih-pilih waktu. Ada momen tertentu. Ya mohon maaf ya ini bagus sebenarnya, udah baik. Tapi kalau bisa jangan hanya ini. Misalnya apa? Baca Al-Quran hanya ketika ada apa? Selamatan, wiritan, yasinan, tahlilan, apalagi. Hanya itu. Setelah itu nggak ada. Ya. Bahkan ada juga yang sudah ahli, mahir membaca Al-Quran. Tapi tetap juga malas baca Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca di waktu-waktu tertentu saja. Ketika ada perlombaan, ada MTQ, baru sibuk dia belajar Al-Quran. Baca Al-Quran karena untuk belajar, untuk lomba. Bukan untuk ibadah. Para ulama itu mendefinisikan Al-Quran itu diantaranya adalah, ya, setelah mengatakan definisi yang panjang, seperti Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, al-muta'abbadu bi tilawatih. Membacanya itu ibadah, dijadikan sebagai ibadah. Jadi bukan sekedar hanya untuk perlombaan. Saya meskipun saya Dewan Hakim MTQ, tapi saya sangat menekankan itu. Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dilombakan. Kalau seperti itu nanti baca Al-Qurannya hanya ketika untuk latihan saja, ketika lomba saja. Menghafal Al-Quran juga begitu. Memurojaah, mengulang hafalannya hanya ketika mau lomba saja. Allahu Akbar. Ya. Jangan. Bahkan ada yang juga lebih miris melihatnya. Ya, mohon maaf jemaah ya, ini saya keluarkan semua keresahan. Ya, tetapi di balik keresahan itu juga yang membuat ya saya bertekad ya untuk mendakwahkan Al-Quran. Kadang Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai formalitas saja dalam sebuah acara kegiatan. Ya, kita mulai dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibaca oleh qori ini. Misalnya yang sering saya perhatikan itu karena saya kadang-kadang juga mengisi tausiah di acara pernikahan. Ya, ada yang baca Al-Quran tapi semuanya yang hadir sibuk dengan dirinya masing-masing. Ada yang ngobrol, ada yang main HP. Ya, masing-masing sibuk lah, yang bagian konsumsi sibuk dengan konsumsinya. Ya Allah, Al-Quran seperti nggak dianggap hanya formalitas saja. Makanya jemaah sekalian, kalau pun ada ya pembacaan Al-Quran ya itu bagus. Tapi kalau memang ada niat kita untuk menyampaikan nilai-nilai atau kandungan Al-Quran, sebisa mungkin ada terjemahannya. Karena kita orang Indonesia rata-rata nggak paham ya dari Al-Quran itu. Jadi dibacakan terjemahannya. Paling tidak mudah-mudahan dari terjemahan tersebut ada yang nyangkut, ada yang masuk ke dalam ya hati dan pikiran ya yang hadir, orang-orang yang hadir. Nah, seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini membaca Al-Qur'an ya di dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30 itu dikatakan innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an. Nah, ini menarik ini. Pertama disebutkan ya. Wa iqamus shalah, dan juga dia mendirikan salat. Wa aqimis shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lalu menafkahkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka yang baca Al-Quran, menegakkan salat, yang bersedekah, berinfak, itu adalah orang-orang yang berniaga dan mereka tidak akan pernah merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan pahala untuk mereka wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambahkan ya karunia Allah untuk mereka. Masya Allah.
Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kita aja berniaga, berdagang untuk mencari keuntungan, ya, itu kita bersungguh-sungguh jemaah sekalian. Ya, kita ikhtiar, sekalipun kadang-kadang belum pasti juga untung, tapi ikhtiarnya ya sudah bagus. Tetapi berniaga untuk akhirat ini udah pasti untung. Di antaranya dengan apa tadi? Membaca Al-Quran. Pasti untung, gak ada rugi. Bahkan biasanya kalau udah untung akhirat, dunia pun akan mengikut. Tapi kalau untung dunia, belum tentu akhiratnya juga untung. Nah, ini jemaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, Imam Asy-Syaukani mengatakan maksudnya adalah yastamiruna ala tilawati. Ya. Jadi terus menerus mustamir dalam membacanya, wa yudawimunaha, dan menjadikannya kebiasaan. Nah, karena itu para jemaah sekalian, saya mengajak, apalagi kita ini kan masih bulan Syawal, ya, bulan yang lalu itu kita baru meninggalkan bulan Al-Qur'an. Yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu bulannya Al-Quran jemaah sekalian. Kenapa Ramadan itu istimewa mulia? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, bukan karena puasa. Jadi sebelum ada syariat puasa, itu kan Al-Quran sudah jauh-jauh hari diturunkan di bulan Ramadan. Itulah yang membuat Ramadan istimewa. Makanya di Al-Quran itu ketika disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, satu-satunya kata Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya pada ayat itu. Dan ternyata untuk menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barulah ada perintah untuk puasa. Jadi sebelum ada kewajiban puasa untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, itu Ramadan sudah istimewa. Nah, maka ketika di tahun kedua Hijriah, ya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah tahun kedua, Allah mewajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk berpuasa, maka Allah pilihlah bulan yang terbaik, bulan yang istimewa, dan itu jatuh pada bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena Al-Quran. Maka sepatutnya lah cara kita menghormati, mengistimewakan bulan Ramadan itu diisi dengan membaca Al-Quran. Makanya para ulama dulu luar biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, harapannya di bulan Ramadan kemarin kita mungkin sudah sering baca Al-Quran, ya. Nah, maka mari kita biasakan jemaah sekalian, ya. Tidak bisa banyak, sedikit, tapi bisa setiap hari. Setiap hari kita bisa sholat, kita bisa ke masjid, bahkan Masya Allah bisa suling setiap hari, setiap subuh. Lalu kenapa baca Al-Quran nggak bisa? Kalau hanya misal satu halaman, nggak bisa satu halaman, setengah halaman, Masya Allah. Karena jamaah sekalian, Masya Allah, Al-Quran ini nanti menjadi teman kita. Kita temani dia di dunia ini, nanti mati kita di dalam kubur, Al-Quran yang menemani kita, menjadi cahaya. Ketika nanti di akhirat begitu luar biasanya padang mahsyar, Al-Quran akan memohon kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang yang selalu membacanya. Bahkan ketika pun seseorang telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran jugalah yang akan meminta kepada Allah agar apa? Agar orang yang rajin membaca Al-Quran itu bisa, ya, pada tingkat kedudukan terus naik. Makanya orang-orang yang baru berpeluang berada pada kedudukan tertinggi di dalam surganya Allah itu diantaranya adalah Ahlul Quran. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, jemaah sekalian. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi harus kita siapkan siapa sahabat kita. Ya, selain kita bersama dengan orang-orang soleh. Karena di akhirat itu kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apalagi Al-Quran. Nah, berkaitan dengan tilawah Al-Quran ini jemaah sekalian, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kuantitas, yang kedua tentang kualitas.
saya mungkin mulai dari kualitas dulu lah, karena ini berkaitan juga dengan MTQ. Ya, kualitas maksudnya adalah bagaimana membaca Al-Quran itu ya dengan tajwid. Nah, disiplin ilmunya namanya tajwid. Ada tata caranya. Al-Quran itu tidak seperti yang lainnya. Al-Quran itu ada tata caranya, penyebutan hurufnya. Salah baca hurufnya maka bisa berakibat fatal. Apalagi jika itu terjadi pada bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat kita. Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'an, jika terjadi lahan, penyimpangan, kesalahan dalam membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, ya, dalam sholat maksudnya, lihanan yuhilu ma'na syai'in minha, kesalahan yang membawa kepada makna yang lain, lam ara salatahu mujzi'atan anhu. Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat sholatnya itu sebagai sholat yang sah, diterima. Wala amman khalfahu, begitupun orang-orang yang di belakangnya, seandainya bacaan Al-Fatihah itu salah dibaca oleh imam. Ini jamaah sekalian. Contohnya apa? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pakai ha kecil. Tiba-tiba kita bacanya dengan ha besar. Alhamdulillah. Yang tadinya artinya segala puji hanya milik Allah, dibaca dengan ha, alhamdulillah, artinya kematian, kebinasaan bagi Allah. Wala'iyadzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, saya sebenarnya sudah keliling ke beberapa kabupaten ya. Nah, memberikan pelatihan untuk para imam. Nah, cuman yang belum itu adalah diantaranya Ketapang. Ya, Ketapang dan Kapuas Hulu. Karena kemarin saya di awal tahun saya dilantik oleh Profesor Nasaruddin Umar di Istiqlal ya untuk menjadi pimpinan ketua ya, pimpinan wilayah Kalbar, organisasi IPIM namanya, Ittihad Persatuan Imam Masjid. Jadi saya diangkat untuk Kalbar sebagai ketuanya. Nah, maka di antara program saya adalah ya bagaimana ya meningkatkan mutu ataupun kompetensi para imam, khususnya bacaan Qur'annya, secara khusus lagi Al-Fatihahnya. Ya, biasanya kan banyak pelatihan itu untuk khotib ya, untuk dai biasanya ya, bagus itu, tapi saya rasa ada yang harus secara khusus ya melatih bacaan Al-Quran. Mohon maaf kalau khotib itu ya kita pun tidak apa, tinggal baca aja ya, kita lakukan rukun-rukunnya, insya Allah udah nggak ada masalah. Nah, cuman mungkin yang dilatih itu bagaimana penyampaian kita itu baik ya, materinya bagus agar bisa masuk kepada para jamaah. Tapi kalau jadi imam tak bisa ya, harus betul-betul bacaannya benar, lidahnya. Makanya wajar kalau ada khotib itu tidak semestinya, bukan tidak semestinya, bukan berarti dia pasti menjadi imam, belum tentu. Ya, nah, kalau si ustadz, si kiai, si habib, siapapun dia, kalau memang bacaan Al-Quran terlebih Al-Fatihah belum bagus, maka tidak berhak menjadi imam. Nah, innalillah, berarti sudah habis waktunya. Saya lanjutkan sedikit ya Pak ya. Ya, agak kuat saja nggak apa-apa. Iya, karena berbeda. Saya katakan dia mau ustadz, mau kiai, belum tentu bacaan Al-Qur'annya benar, sekalipun dia benar, lancar bahasa Arab. Ya, orang Arab saja harus belajar baca Al-Qur'an. Ya, saya di Mesir kurang lebih ya hampir 5 tahun ya dengan S2-nya. Nah, itu di Mesir itu juga punya lahjah tersendiri. Menyebutkan huruf jim itu ga. Jadi kalau dajajah mereka sebutkan dalam sehari-harinya itu dagagah. Dan itu bisa terbawa dalam bacaan Al-Quran. Dan mereka sangat sulit. Jadi dajajah. Agak sulit. Nah, itu orang Arab. Apalagi kita bukan orang Arab. Nah, dan kita juga bersuku-suku. Nah, suku kita itu juga akan mempengaruhi ya terhadap bacaan Al-Quran kita. Nah, ini makanya kalau bisa kita melatih. Adapun
hasilnya jamaah sekalian itu soal belakang. Nah, karena para ulama membagi manusia itu kepada 3 golongan dilihat dari bacaan Al-Qur'annya. Ada 3 golongan. Habis atau gimana? Oh, iya. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid fi Ahkamit Tajwid. Cek. Golongan yang pertama ada namanya muhsinun ma'jurun. Bacaannya baik dan dia mendapatkan pahala yang besar, berlipat-lipat. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang bagus bacaannya. Dan ini pasti orang yang belajar. Enggak mungkin ada orang yang bagus bacaannya tanpa belajar. Sekelas Rasulullah saja itu belajar dengan malaikat Jibril. Jamaah mau belajar dengan malaikat Jibril atau dengan manusia? Ya, bukan apa, kita takutnya belajar dengan malaikat Jibril, nanti dibawa juga malaikat Israel kan, malaikat maut. Nah, ini ngeri kita. Iya, banyak guru-guru saya lihat, masya Allah, di Kabupaten Ketapang ini, ya, belajar. Nah, lalu golongan yang kedua adalah musiun ma'dzurun. Bacaannya belum benar, belum baik, tapi ma'dzur, udzur, dimaafkan. Kenapa? Karena dia dalam proses belajar, berapapun usianya. Bahkan orang yang seperti ini, yang terbata-bata, yang masih salah, selama dia berusaha untuk belajar pelan-pelan, ya tetap 1 huruf diberi ganjaran apa? 2 pahala. Wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani, 2 pahala. Nah, jadi sekalipun dia belum bagus bacaannya, Al-Fatihahnya, tapi dia tetap berusaha belajar. Karena memang lidah kita kalau sudah, mohon maaf jemaah sekalian, yang sudah berusia ini beda dengan anak-anak, beda yang dengan masih muda. Tetapi paling tidak dengan kita belajar, ya itu melepaskan kewajiban kita. Paling tidak kelak di hadapan Allah kita bisa meringankan pertanggungjawaban kita. Ya, jadi nggak ada kata terlambat sekalipun sudah tua. Tapi Allah lihat ada usaha dari kita, itu hidayah. Yang jadi masalah ini akademisi. Kadang-kadang saya khutbah ngasih kajian di kampus-kampus. Rasulullah katakan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu nggak suka orang yang dia itu ahli, paham betul dalam urusan dunia, tetapi tidak paham dalam urusan akhirat, termasuklah dalam hal mengaji. Nah, terkadang kita ini luar biasa mengerahkan segala tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta. Untuk apa? Untuk belajar, yang menjadi akademisi, bahkan mendapatkan gelar yang tinggi, ya, doktor, profesor. Itu bagus, tapi seandainya itu bisa kita lakukan dan seandainya tidak bisa baca Al-Quran, jadi ketahuan mana yang lebih kita prioritaskan. Berarti kita memprioritaskan urusan dunia, meskipun itu bukan berarti tidak baik, tapi kalau bisa minimal diseimbangkan. Jangan kita pintar dalam urusan dunia, tapi akhirat tidak. Saya banyak sekali yang belajar di yayasan saya itu, karena memang tujuan saya untuk yang sudah dewasa. Karena saya lihat kalau pesantren untuk pelajar itu sudah banyak. Dan saya lihat banyak yang sudah dewasa, sudah tua-tua, masih pengen belajar. Ya, nah itu kalau dibuat segmen khusus untuk orang tua dewasa, itu mereka mau, banyak. Ada yang usianya 50, bahkan ada yang 70 usianya belajar. Masya Allah. Nah, saya bilang masalah hasil Bapak Ibu, saya bilang itu soal belakang. Yang penting prosesnya, ada usaha, ada niat, saya bilang. Paling tidak nanti kita bisa mempertanggungjawabkan usia kita di hadapan Allah. Ya, kita sudah berusaha. Nah, lalu golongan yang ketiga adalah dilihat dari bacaan Al-Qur'annya, ada namanya musiun athimun. Bacaannya tidak baik dan dia berdosa. Siapa ini? Orang yang nggak mau belajar baca Al-Qur'an, atau dia belajar tapi hanya sebentar, merasa puas, padahal masih banyak kesalahannya, terutama surah Al-Fatihahnya. Bagaimana dengan ibadah sholat kita selama ini kalau Al-Fatihahnya?
Makanya saya kalau khutbah juga menyampaikan materi tentang pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran, ya saya sampaikan, mohon maaf para jamaah sekalian, jika memang kita belum pernah memperdengarkan bacaan Al-Fatihah kita kepada orang yang kita anggap bisa mengoreksi bacaan kita, dia punya ilmunya, belum pernah kita memperdengarkannya minta koreksi, ya belum pernah kita melatih lidah kita, hanya sekedar hafal saja, maka mohon maaf, jangan berani sekali-kali maju ke depan. Karena ini untuk kemaslahatan bersama, jangan egois. Karena ketua masjid, karena punya status sosial yang tinggi di masyarakat, lalu maju ke depan tanpa memperhatikan kualitas bacaannya. Jangan gara-gara kita, lalu jamaah pun ya ibadahnya menjadi rusak. Saya dulu ketua masjid, jamaah sekalian, alhamdulillah dilanjutkan, dan masya Allah, ketua masjid ini sebenarnya dia sudah belajar juga, tapi beliau merasa ada yang lebih baik, maka beliau serahkan kepada yang lain. Ya, ada 5 imam. Udah kata beliau saya nggak usah. Saya tahu diri kata beliau ya. Tapi beliau sebenarnya belajar. Saya tahu bagus. Bahkan dulu saya minta beliau jadi imam Pak ya, saya bilang. Pas waktu saya jadi ketua DKM. Tapi ini, maka ini untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan kita egois lalu kita maju. Seperti itu. Nah, tapi kalaupun misalnya, ini kita berbicara hukum. Seandainya pun imamnya masih salah dan ternyata jamaahnya, kalau di sini insya Allah lah sudah pasti orang pilihan, mungkin di masjid-masjid yang lain jamaahnya juga tidak ada yang lebih baik, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah, karena jamaahnya pun nggak ada yang lebih baik lagi. Ya maka ya sudah, ya cari yang paling baik lah begitu, meskipun masih ada kesalahan. Nah ini jamaah sekalian, ya terkait dengan kualitas bacaan Al-Fatihah saja. Kita sudah hafal, tapi belum tentu kita benar pelafalannya. Ya, saya pernah mendengarkan bacaan ada imam dia, Ustaz dengarkan saya bacaan saya Ustaz. Dibacanya siratal ladzina. Saya katakan zal itu dikeluarkan sedikit ujung lidahnya Pak. Saya bilang ladzina agar tidak menjadi zai atau jim, bukan siratal lazi atau siratal laji. Nah, maka beliau katakan, "Oh, Ustaz, beneran ada huruf yang seperti itu." Jadi baru tahu. Ada Pak. Saya bacakan dalilnya apa kan dari Matan Jazari itu kan. Nah, lalu beliau praktekkan, langsung bisa siratal lazi. Nah, ini kelebihan orang yang belajar jamaah sekalian. Terkadang dia tuh sebenarnya bisa, cuman karena nggak belajar nggak tahu. Itu dia. Ada lagi orang yang belajar meskipun dia belum bisa, tapi dia bisa menilai orang. Makanya kita jangan menilai orang kalau nggak pernah belajar. Nggak usah ngomong kita, nggak usah, wah itu parah bacaannya. Padahal kita nggak pernah belajar. Atas dasar apa kita menilai orang? Kan seperti itu. Bisa jadi imam itu salah, tapi salahnya bukan jali, khofi, salah ringan saja. Kalau cuma ringan, udah nggak usah diributin. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau diperbaiki lagi lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus dengan ilmu. Yang kedua dilihat dari kuantitasnya, singkat lagi karena sudah masuk suruk ini. Kuantitas ini jamaah sekalian, ayo berapalah bisa kita baca sehari-hari? Terserah, tergantung ini kita. Yang penting itu menjadi ibadah harian kita. Kalau bisa, ya cari Al-Quran, ya. Nah, di rumah, di masjid, duduk sebentar, ambil Al-Quran, baca sedikit. Yang penting setiap hari. Dan kita berniat juga mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran. Yakinlah jamaah sekalian. Baik, saya rasa itu saja karena sudah masuk syuruk jamaah sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing di sini kepada para jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, dan harapan khusus juga mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak harus hafal Al-Quran, yang penting ada perhatian besar kita terhadap Al-Quran. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.